Perkenalkan, saya Elma Malini dengan NPM 2313041047, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung, angkatan 2023. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan menjelaskan dengan materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Lemas banget udah pada makan belum? Belum. Pantes. Baik, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tadi habis belajar apa? Bahasa Inggris, Ibu. Oh, bahasa Inggris, habis bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Pas banget. Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Nggak ada, masuk semua. Nihil berarti ya. Iya, Ibu. Oke. Karena Ibu lihat-lihat hari ini pada lemes semua, kita bangun dulu yuk. Bangun. Ayo bangun. Biar kita semangat buat belajar hari ini. Kita akan melakukan tepuk janji fokus. Jadi nadanya gini ya dengan Ibu ya. Nada dan gerakannya harus sesuai loh ya. Bersemangat. Rok. Janji fokus. Rok. Saya fokus, saya bisa. Fokus gini, bisa gini ya. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Gitu ya. Udah. Nando, diam aja, udah Nando. Ya, Bu. Nafita, udah nggak nak? Udah, Bu. Mudah, Ibu. Nanti kalau ada yang salah, dia maju sendiri loh ya, praktek sendiri loh ya di depan. Oke, kita mulai. Tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa. Saya paham. Sekali lagi biar tambah semangat, ayo. Karena ini janji fokus, jadi kalian juga tuh harus fokus anak-anak. Jadi harus fokus ya, dan semangat loh ya. Ayo sekali lagi, tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa. Saya paham. Udah duduk. Oke, karena udah pada fokus dan siap untuk menerima pelajaran pada hari ini, mulai ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Di pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai teks deskripsi terus macam-macam teks deskripsi kan. Nah, di pertemuan sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Jadi teks prosedur itu apa sih, Bu? Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari pasti pernah melakukan sesuatu hal, pernah mengoperasikan sesuatu hal. Nah, langkah-langkah kita dalam melakukan sesuatu inilah yang disebut sebagai Teks prosedur. Bukan teks tapi prosedur. Nah, teksnya itu adalah jadi ini. Nah, pengertiannya, teks prosedur adalah teksnya yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, langkah-langkah tersebut itu meliputi urusan proses sampai membuat sesuatu dari tahap awal sampai tahap akhir hingga dia itu mencapai tujuan yang kita inginkan. Seperti itu. Misal kita ingin membuat kue gitu. Nah, teks prosedur ini menjelaskan dari awal tahapan di mana kita membuat kue sampai kue itu jadi dalam bentuk kue seperti itu. Dapat dimengerti anak-anak? Paham. Oke. Selanjutnya. Nah, tujuan teks prosedur itu apa sih, Bu? Email coba dibaca, Mel. Teks prosedur memberikan panduan rinci tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan material dan metode yang detail.
terakhir adalah teks prosedur protokol. Oke, ada yang udah ingat? Coba Nando, jenis-jenis teks prosedur ada apa aja dong? Ada teks prosedur sederhana, Ya, teks prosedur protokol, ya, satu lagi lupa Bu. Kompleks. ya bagus, ya bagus juga Pak Nando. Jadi teks prosedur itu ada 3, yaitu sederhana, kompleks, dan protokol. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana itu adalah teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya yaitu prosedur untuk mengoperasikan televisi. Misalnya, kita mau mengoperasikan televisi. Nah, dalam teks prosedur itu biasanya langkah-langkahnya itu cuma sedikit anak-anak. Nah, karena sedikit itu tadi, itulah yang bisa disebut sebagai teks prosedur Sederhana. Terus selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Nah, teks prosedur kompleks ini berbeda dengan teks prosedur sederhana. Kalau teks prosedur sederhana tadi langkah-langkahnya hanya 2 atau 3, sedikit gitu ya. Nah, kalau kompleks ini langkah-langkahnya itu lebih banyak, terus dia itu bisa bercabang. Misalnya dulu itu kalian pas PBDB mau masuk SMP, itu kan kalian disuruh ngisi formulir nih ya kan? Nah, di situ itu adalah contoh tahapan dalam teks prosedur kompleks. Bisa dimengerti? Bisa Bisa, ya. Ibu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah teks prosedur protokol. Jadi teks prosedur protokol adalah, ayo coba Nuriana dibaca nak. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara membuat teh manis. Oke, makasih ya Nuriana. Jadi benar, teks prosedur protokol itu adalah teks prosedur yang langkahnya itu bisa dibolak-balik, bisa nggak sesuai urutannya, tapi tujuannya itu tetap bisa dicapai. Misalnya cara membuat teh manis, bisa aja kan dalam teks prosedur 1 nih, cara membuat teh manis itu masukkan gulanya dulu, terus masukkan tehnya, baru masukkan air panas. Nah, di lain hal ada juga orang yang membuat teh manis itu air panasnya dulu, baru dimasukkan gula, baru dimasukkan teh. Itu tetap sama-sama jadi teh manis. Nah, inilah yang disebut sebagai teks prosedur. Ya, bagus. Sampai sini ada yang belum paham? Paham Ibu. Ingat ya. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Novita bisa dibaca nak? Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Lalu yang kedua ada material. Pada bagian ini kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Dan yang keempat adalah penegasan ulang, kesimpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut. Oke, terima kasih Novita. Jadi struktur teks prosedur itu ada 4 anak-anak. Ingat-ingat ya. Yang pertama ada email, Tujuan. yang kedua material. Novita yang ketiga. Langkah-langkah. Yang keempat Nando. Penegasan ulang. Ya, bagus. Jadi struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama ada tujuan. Tujuan apa sih yang ingin kita lakukan dalam teks prosedur ini? Yang kedua adalah material. Pada bagian ini kalian itu bisa menuliskan alat dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dalam suatu teks prosedur. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Jelas, yaitu berisikan tahapan-tahapan atau proses dalam kita melakukan suatu prosedur. Yang keempat adalah penegasan ulang. Jadi di penegasan ulang ini berisi simpulan atau manfaat jika pembaca itu telah selesai melakukan suatu hal atau kegiatan yang diperintahkan dalam sebuah teks prosedur. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kita. Terus misalnya kalau di dalam teks prosedur itu nggak ada penegasan ulang boleh nggak? Bu? Atau harus wajib? Dalam teks prosedur itu harus wajib gitu, harus ada 4 struktur ini biar bisa disebut sebagai teks prosedur. Sebenarnya bisa aja kayak penjelasan ulangnya itu nggak ada gitu, bisa, tapi dia itu bukan menjadi teks prosedur yang sesuai gitu. Dapat dipahami Novita? Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, lanjut ya. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam
Jadi kaidah pembahasan dalam teks prosedur itu ada 5 anak-anak. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja imperatif. Ada yang tahu kata kerja imperatif itu apa? Nafita, ya silakan Nak. Kata kerja perintah Ibu. Ya, bagus, kasih aku suka. Jadi kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Verba imperatif adalah kata kerja perintah. Contohnya, hindari, terus jangan, terus jadilah, atau tunjukkan. Nah, kata-kata dasar ini tuh mendapatkan imbuhan seperti kan, lah, dan i. Jadi seperti ceritakanlah, atau jadilah, atau hindarkan, seperti itu. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Nah, dalam teks prosedur itu biasanya Nak, menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis, ada yang tahu kata-kata teknis itu apa? Istilah khusus Ibu. Belum tahu. Belum tahu. Email tahu Istilah Nak? khusus Ibu yang jarang didengar. Ya, bagus email. Jadi kata-kata teknis adalah istilah khusus yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika teks tersebut tentang komunikasi, nah biasanya itu dia misal nih, dalam teks prosedur itu membahas tentang cara menghidupkan laptop. Nah, dalam menghidupkan laptop itu kan ada kata-kata khusus, misalnya pencet tombol Windows atau pencet on off-nya, seperti itu. Itu kata-kata khusus kan yang sebenarnya itu hanya ada di biasanya itu hanya ada di prosedur tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah banyak menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang sering digunakan itu misalnya seperti kemudian, selanjutnya. Kita kan sering ya baca teks prosedur itu ada tulisan kayak setelah memasukkan garam, kemudian masukkan gula, seperti itu. Nah, itu disebut sebagai kata konjungsi. Jadi dalam teks prosedur ini sering menggunakan kata konjungsi. Selanjutnya adalah banyak menggunakan kata-kata persuasif. Di sini ada yang tahu apa itu kata persuasif? Kata-kata mengajak, Bu. Ya, bagus Nando. Jadi kata-kata persuasif adalah kata-kata yang berupa ajakan. Contoh, ayo gunakan bahasa Indonesia, atau ayo kita Olahraga. iya, ayo kita olahraga. Bagus Nando. Seperti itu. Atau mari kita mulai langkah pertama. Itu juga masuk ke dalam kata-kata persuasif. Yang terakhir adalah banyak menggunakan deskripsi alat. Namun sebenarnya anak-anak dalam kaidah pembahasan yang terakhir ini nggak semua prosedur itu menggunakan banyak deskripsi alat gitu. Ada beberapa yang menggunakan, ada beberapa yang tidak. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada itu Ibu. Cukup. Ibu lanjut ya. Tapi catat dulu ya Bu. Oh iya benar. Ayo silakan catat dulu ya Nak. Sudah Ibu. Oke. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Langkah-langkah dalam membuat teks prosedur itu ada 5 anak-anak. Ayo Nando baca dong. 1. 1. Menentukan judul. Nafita yang kedua Nak. Kedua, membuat tujuan. Rindi silakan. Buat daftar alat dan bahan. Email. Sudah apa? Dan yang kelima adalah sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Jadi ketika kita membuat teks prosedur itu ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu judul dari teks prosedur kita ini apa. Misalnya kita mau menggoreng telur, ya udah berarti judulnya adalah menggoreng, langkah-langkah dalam menggoreng telur. Selanjutnya adalah membuat tujuan. Kita jelaskan tujuan kita membuat teks prosedur itu apa. Kalau menggoreng telur tujuannya adalah agar kita bisa menikmati telur gitu, bisa makan telur dan kita dengan vitamin telurnya gitu misalnya. Terus selanjutnya adalah buat daftar alat dan bahan. Kita tuliskan alat dan bahan yang hendak digunakan dalam menggoreng telur itu apa aja. Misalnya wajan. Kira-kira apa aja yang kita gunakan kalau menggoreng telur? Minyak. Minyak. Terus Wajan. ya wajan. Ibu, sodet. Ya sodet. Kompor. Gas. Telurnya. Ya benar betul. Lampunya. Itu Bu. Ya siap ya. Jadi itu udah nggak masuk dalam masuk dalam tujuannya tuh. Ya ini juga boleh. Ya boleh. Jadi itu dalam membuat itu kita harus tentukan dulu daftar alat-alat dan bahan yang mau kita gunakan. Setelah itu kita susun langkah-langkahnya. Kita mau goreng telur nih. Langkah-langkah pertama adalah kita mau goreng telur itu apa aja? Ambil telur. Ya Cari. Terus masukkan minyaknya. Ya
terakhir itu kita bisa menggunakan dengan penutup kayak telur sudah selesai, sudah siap dihidangkan, seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas, Ibu. Ini adalah contoh teks prosedur cara mengambil uang di ATM. Ini sama aja ya kayak cara menggoreng telur tadi. Oke, tentukan struktur dari teks prosedur berikut ini. Nah, Mau mie goreng. bukan dulu ya. Apa-apa? Ada suara Ada tuna ya, Bu? Iya. Kok ada suaranya? Bu, ada itu tuh, apa namanya? Oh, nggak ada suaranya, Nak. Yaudah. Nah, jadi ini adalah video atau contoh dalam melakukan teks prosedur. Nah, Lagi kan buka Ibu Oke. di YouTube. ya. Oke. Tugasnya di sini atau di rumah, Ibu? Tugasnya di rumah. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai teks prosedur sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Tidak mau ada yang mau tanya? Ibu yang mau tanya. Sekarang Ibu mau tanya sama Nando. Do, struktur teks prosedur tadi ada apa aja, Do? Ada langkah-langkah, Ya. ada penegasan ulang. Ya. Lupa Bu, apa lagi? Ada yang bisa menyempurnakan jawabannya, Do? Ayo, Imel. Ada judul, ada langkah-langkah, ada tujuan, juga ada alat dan bahan. Ya. Penegasan ulang. Dan berarti yang Ibu anggap udah pada paham ya. Nah, jadi tugas kalian di rumah adalah semuanya udah pada masuk di grup kelas kan? Sudah, ya. Oke. Nah, di situ nanti Ibu akan mengirimkan link YouTube. Link YouTube itu berisikan ini contoh teks prosedur dalam membuat mie goreng. Nah, Ibu mau kalian tuliskan struktur dan jenis dan prosedur ini tuh jenis masuk ke dalam jenis teks yang mana gitu. Apa tadi kan ada 3, ada yang kompleks, sederhana, dan protokol. Nah, itu masuk ke mana gitu di cara membuat mie goreng ini. Jelas sampai sini tugasnya? Jelas, Ibu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, kalau cukup udah Ibu akhiri ya. Ya, Ibu. Oke. Ibu ada kelas lagi ya, Bu? Ada, Nak. Di sini Ibu mau kelas lagi. Oke. Ibu akhiri. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriana dengan angka FM 23130641027 selaku absolvent tulisan dari calon guru Elma Malini dengan FM 231304147 pada tanggal 9 Oktober 2025 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan penjelasan, guru menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Maka dari itu, guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit dan guru menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan juga berlebihan yang telah dilakukan oleh calon guru Elma Malini. Kemudian, guru memberikan contoh yang cukup untuk menambahkan pengertian dan penjelasannya. Lalu guru menggunakan contoh yang relevan dan dengan sifat dari penjelasan itu. Kemudian, contoh yang digunakan guru sesuai dengan usia, pengetahuan, dan juga latar belakang siswa. Hal tersebut sudah dilakukan oleh calon guru Elma Malini. Lalu guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan juga generalisasi seperti hukum dan juga rumus. Selanjutnya, guru memberikan ikhtisar bukti-bukti yang penting, baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Lalu, guru juga mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Kemudian, butir-butir penting dalam penjelasan diberikan tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain, atau menyebutkan satu demi satu seperti 1, 2, dan seterusnya.
Hal tersebut sudah dilakukan oleh calon guru Elma Malini. Lalu pada penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Kemudian pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi, atau benda yang sebenarnya. Selanjutnya, guru juga mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Kemudian, guru juga menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh calon guru Elma Malini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.